adalah sifat benda atau gejala alam yang dapat diukur. Saya akan menjelaskan tentang 7 besaran pokok fisika. Yang pertama, panjang. Panjang untuk mengukur panjang benda. Dan yang kedua, massa. Massa untuk mengukur massa dan kandungan materi benda. Yang ketiga, waktu. Waktu untuk mengukur selang waktu, 2 peristiwa atau kejadian. Yang keempat, kuat arus listrik. Mengukur arus listrik atau aliran muatan listrik dari suatu tempat ke tempat lain. 5. Yang kelima, suhu. Suhu untuk mengukur beberapa panas suatu benda. Yang keenam, intensitas cahaya. Mengukur seberapa terang cahaya yang jatuh pada suatu benda. Yang ketujuh, jumlah zat. Mengukur jumlah partikel yang terkandung dalam benda. Mengapa besaran pokok hanya ada 7? Dan ini penjelasannya. Ini dari penetapan yang didasarkan atas diskusi dan perdebatan yang lama antar ahli fisika terkenal di dunia. Dan bagian yang kedua, saya akan menjelaskan tentang pengukuran satuan. Nilai besaran-besaran fisika hanya dapat diketahui setelah dilakukan pengukuran. Lalu apakah pengukuran itu apa yang kalian lakukan ketika melakukan pengukuran? Tentu kalian mengambil alat ukur yang sesuai, kemudian kalian bandingkan nilai yang tertera pada alat ukur dengan besaran fisika benda. Inilah yang dinamakan pengukuran. Tampak bahwa satuan yang sangat penting dalam fisika. Hasil pengukuran tanpa satuan hanya menghubungkan orang. Hasil pengukuran yang disertai satuan akan ditafsirkan sama oleh siapapun dan dimanapun. Jika kalian melakukan pengukuran besaran fisika, kalian wajib menyertakan satuan yang sesuai. Dari penjelasan saya yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang satuan internasional. Untuk menyeragamkan penggunaan satuan di seluruh dunia, pada konferensi umum berat dan pengukuran ke-14 tahun 1971 ditetapkan satuan internasional untuk 7 besaran pokok. Satuan tersebut selanjutnya dinamakan satuan SI. Dan saya akan menyebutkan satuan SI tersebut. Yang pertama, panjang, dilambangkan dengan M atau meter. Yang kedua, massa, kilogram, atau yang dilambangkan dengan kg. Yang ketiga, waktu, yang dilambangkan dengan S atau sekon. Yang keempat, watt dan arus listrik, ampere, yang dilambangkan dengan A. Yang kelima, suhu, yang dilambangkan dengan K, Kelvin. Yang keenam, intensitas cahaya, kendala, CD, jumlah zat-zat mol. Awalan satuan. Penggunaan awalan satuan merupakan alternatif penggunaan bilangan pangkat 10, seperti atto 10 pangkat min 18, femto 10 pangkat min 15, pico 10 pangkat min 12, nano 10 pangkat min 9, mikro 10 pangkat min 6, mili 10 pangkat min 3, senti 10 pangkat min 2, kilo 10 pangkat 3, mega 10 pangkat 6, giga 10 pangkat 9, tera 10 pangkat 12, hexa 10 pangkat 15. Konversi satuan. Satuan waktu dalam kecepatan adalah jam, sedangkan satuan waktu yang diberikan untuk menghitung jarak adalah second. Pengukuran. Pengukuran adalah pekerjaan yang sangat penting untuk mengetahui data secara pasti. Dalam fisika, pengukuran memegang peranan yang teramat penting. Pengukuran adalah kunci kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mengingat pentingnya pengukuran dalam fisika dan dalam ilmu dan teknologi secara umum, selanjutnya kita akan membahas secara detail beberapa jenis alat ukur sederhana dan kegunaannya. 1. Pada pengukuran panjang, alat yang digunakan adalah mistar, jangka sorong, mikrometer skop, dan mikroskop. Mistar yang sering dipakai memiliki skala terkecil 1 mm. Jangka sorong dapat mengukur hingga ketelitian 0,1 mm. Jangka sorong yang baru bisa mengukur hingga ketelitian 0,02 mm. Mikrometer skop bisa mengukur hingga ketelitian 0,01 mm. Mikroskop. Pada pengukuran massa, massa benda diukur dengan neraca. Di laboratorium, orang kadang menimbang benda hingga ketelitian 0,001 gram. Neraca yang digunakan dalam pengukuran massa
1. Neraca dua lengan. 2. Neraca langka. 3. Neraca hangus. 4. Neraca elektronik. Ukuran waktu, alat yang biasa kita gunakan untuk mengukur waktu adalah arloji, jam dinding, dan stopwatch. Ketelitian arloji dan jam dinding umumnya 1 detik, sedangkan stopwatch bisa mencapai ketelitian 0,001 detik. Selain jam tangan, jam dinding, dan stopwatch, ada juga jam pasir. Jam pasir tidak digunakan untuk mencatat sembarang waktu. Jam pasir sudah dirancang sedemikian rupa sehingga waktu jatuh material sudah tertentu. Jadi yang dicatat oleh jam ini hanyalah selang waktu yang sudah tertentu. Ada pengukuran volume. Pengukuran volume dibagi menjadi 3, yaitu pengukuran volume zat padat, pengukuran volume zat cair, dan pengukuran volume gas. Yang pertama, pengukuran volume zat cair. Volume zat cair dapat diukur dengan mudah menggunakan silinder ukur atau juga yang sering disebut gelas ukur. Silinder ukur adalah terbuat dari gelas atau plastik yang berbentuk tabung yang dilengkapi skala. Pengukuran volume dengan silinder ukur sangat mudah. Masukkan zat cair di dalamnya, lalu amati skala yang sejajar dengan permukaan zat cair. Selain itu, pengukuran volume zat cair yang paling sering kita jumpai adalah saat pengisian bahan bakar di SPBU. Alat ukur volume yang terpasang dalam SPBU dapat mengukur volume bahan bakar yang sedang mengalir. Alat semacam ini sering disebut flow meter. Pengukuran volume zat cair yang lebih teliti dapat dilakukan dengan menggunakan jarum suntik atau siringe yang mempunyai ketelitian hingga 0,1 ml. Kedua, pengukuran volume gas. Gas dalam jumlah sedikit dapat diukur volumenya menggunakan gelas ukur. Prinsipnya adalah karena massa jenis gas lebih kecil daripada massa jenis zat cair, maka dalam zat cair gas cenderung bergerak ke atas dan menempati ruang yang paling atas. Volume yang tampak kosong di sisi atas merupakan volume gas yang masuk ke dalam wadah. 3. Pengukuran volume zat padat. Volume zat padat yang bentuknya teratur dapat ditentukan melalui pengukuran panjang bagian-bagiannya. Contohnya adalah volume kubus dapat ditentukan dengan mengukur panjang salah satu sisinya. Volume benda padat yang bentuknya tidak teratur dapat ditentukan secara tidak langsung. Mula-mula zat cair diisi ke dalam silinder ukur sampai skala tertentu. Zat padat kemudian dimasukkan ke dalam zat cair, lalu dibaca skala yang sejajar permukaan zat cair. Selisih kedua volume tersebut merupakan volume zat padat. Yang kedua, zat cair diisikan secara penuh ke dalam wadah bercorong. Di bawah corong ditempatkan silinder ukur yang kosong. Zat padat kemudian dimasukkan ke dalam wadah bercorong. Volume zat cair yang tampak ke dalam silinder ukur sama dengan volume zat padat yang diukur. Pengukuran luas tanah. Metode yang digunakan untuk menentukan luas adalah metode segitiga, yaitu membagi tanah atas sejumlah segitiga, kemudian mengukur panjang sisi semua segitiga tersebut. Luas tanah sama dengan jumlah luas semua segitiga. Gambar tersebut, segitiga di sebelah kiri sudah diukur panjang sisi-sisinya dan akan kita tentukan luasnya. Panjang sisi segitiga tersebut adalah A, B, dan C. Untuk menentukan luas segitiga, kita tempatkan segitiga tersebut pada koordinat dan meletakkan satu sisi segitiga berimpit dengan satu sumbu koordinat. Kita misalkan sisi C berimpit dengan sumbu X. Kemudian buat lingkaran yang berpusat di pusat koordinat dan berpusat di sudut yang lain yang berada di dalam sumbu X. Jari-jari lingkaran persis sama dengan panjang sisi segitiga, sehingga kedua lingkaran berpotongan di sudut ketiga segitiga tersebut. Lalu kita mendapatkan persamaan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan A kuadrat. Tutup kurung X min C kuadrat plus Y kuadrat sama dengan B kuadrat, atau bisa kita jabarkan menjadi X kuadrat min 2CX plus C kuadrat plus Y kuadrat sama dengan B. Lalu kita kurangkan dua persamaan tersebut menjadi 2CX min C kuadrat sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Lalu kita bisa mendapatkan X sama dengan A kuadrat plus C kuadrat min B kuadrat per 2C. Lalu dari
Lalu setelah kita mendapatkan X tersebut kita masukkan ke dalam persamaan X kuadrat plus Y kuadrat, yang dimana kita akan mendapatkan Y sama dengan akar A kuadrat min X. Kalau kita masukkan tadi X tersebut menjadi A kuadrat min A kuadrat plus C kuadrat min B kuadrat lagi per 4C kuadrat. Lalu rumus segitiga adalah setengah dikali alas dikali tinggi, di mana alasnya C dan Y-nya adalah tingginya. Lalu dari persamaan yang tadi kita mendapatkan bahwa rumus segitiga sama dengan setengah dikali C dikali akar A kuadrat min A kuadrat plus C kuadrat min B kuadrat lagi per 4C kuadrat. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana pengolahan data. Yang mana kita tahu untuk memperoleh dari hasil pengukuran itu kita harus menentukan data terlebih dahulu. Nah, data ini yang didapat harus diolah dan dilaporkan. Nah, bagaimana untuk pelaporannya? Baik, di sini saya akan menjelaskan. Untuk pelaporannya itu kita bisa menuliskan data yakni X plus minus delta X. Nah, di mana X ini merupakan nilai yang terukur dan delta X ini merupakan ketidakpastian. Makna ketidakpastian di sini adalah di mana saat kita mengukur kita menganggap dugaan terbaik nilai terukur adalah X, namun nilai X tadi kita tidak mengetahui. Nah, tapi kita yakin bahwa nilai ekstraknya itu ada di antara X dikurangi delta X sampai X ditambah delta X. Nah, untuk pengukuran itu kita pakai pengukuran pertama, pengukuran kedua, dan pengukuran ketiga sampai ke N dan nanti dibagi dengan N. Untuk pengukuran data yang valid memang tidak dilakukan satu kali, harus berulang kali agar data yang dihasilkan nanti kelihatan kesalahannya berapa. Kalau hanya satu kali, kita tidak bisa mengetahui kesalahannya berapa. Dan untuk variasi sigma didefinisikan standar defisiasi, yang mana X1 dikurangi X rata-rata dan dikuadratkan begitu seterusnya sampai ke N, lalu kita bagikan dengan N. Untuk penulisannya nanti yakni X rata-rata plus minus variasi. Sekian dari kami, mohon maaf.